Halo guys, bertemu lagi dengan saya Helma Novita. Pada kesempatan ini kita akan membahas materi selanjutnya dari mata kuliah ekologi hewan, yaitu materi yang keempat dengan judul makanan dan hubungan makan. Nah, yang pertama kita akan membahas yaitu analisis makanan hewan. Hewan merupakan organisme heterotrof, artinya hewan tidak dapat menghasilkan makanannya sendiri, melainkan hewan harus dibantu oleh organisme lain untuk memperoleh makanannya. Nah, jenis makanan yang diperoleh hewan ini dapat berasal dari genetiknya ataupun juga berasal dari lingkungan di sekitarnya. Jenis makanan yang diperoleh oleh hewan dapat kita kelompokkan menjadi dua. Yang pertama makanan esensial, yang kedua makanan dapat digantikan. Maksud dari makanan yang esensial yaitu makanan yang bersifat sangat penting, di mana misalnya ada karbohidrat untuk membantu perkembangan pertumbuhan dan juga memperoleh energi bagi hewan. Yang kedua ada makanan yang bersifat esensial. Di sini bersifat esensial seperti saling melengkapi dan juga bersifat antagonistik, yaitu jenis tumbuhan yang memiliki dua kandungan yang saling menggantikan. Strategi mencari makan. Menurut teori mencari makan optimum, yaitu strategi hewan dalam mencari makan ialah mendapatkan atau memperoleh semaksimal mungkin makanan dan dengan resiko yang seminimal mungkin. Mencari makan ini dapat dilakukan secara berkelompok dan akan memberikan keuntungan bila ketersediaan makanan di suatu daerah itu melimpah. Dan mencari makanan secara kelompok ini juga lebih cepat didapatkan dan mudah mengetahui jika terjadi ancaman atau bahaya yang akan menghadang hewan-hewan tersebut. Nah, kebiasaan makan pada hewan yaitu ada hewan yang makanannya herbivora, ada karnivora, dan ada yang omnivora. Di mana herbivora ini hewan-hewan yang memakan tumbuhan, yang karnivora hewan yang memakan daging-dagingan, dan yang ketiga yaitu hewan omnivora, pemakan segalanya. Aspek terapan hubungan makanan yaitu berupa mekanisme hubungan makanan di mana populasi predator dan populasi pemangsa berinteraksi sebagai sistem umpan balik. Yang ini di mana mangsa akan menghasilkan umpan balik positif, sedangkan predator menghasilkan umpan balik yang negatif. Yang selanjutnya yaitu ada rantai dan jaring makanan. Interaksi hubungan makan akan menghasilkan rantai makanan yang menggambarkan hubungan linear antara si mangsa dengan predator pada tingkatan tropik tertentu. Adapun prolific dan omnivora yang melibatkan mangsa dari tingkatan trofik yang berbeda-beda sehingga menyebabkan rantai makanan seperti membentuk jaringan makanan. Nah, corak jaringan makanan ada bermacam-macam. Ada yang memberikan peluang besar pada komunitas untuk stabil, ada pula yang komunitasnya menjadi relawan berubah. Rantai makanan dalam komunitas biotik suatu organisme tidak selalu berasal dari tumbuhan hijau. Pada hewan non-karnivora yang bisa disasar lautan atau zona afotik memanfaatkan detritus yang zona turun dari zona eufotik. Nah, rantai makanan suatu sirkuit energi dalam suatu komunitas dapat dibagi dua, yaitu sirkuit merumput dan sirkuit
detritus organik. Konsekuensi dari rantai dan jaringan makanan adalah timbulnya fenomena magnifikasi biologis. Analisis makanan hewan. Secara umum dikenal dua cara menganalisis makanan hewan, yaitu dapat kita lakukan secara pengamatan langsung dan juga dapat kita lakukan dengan pengamatan tidak langsung. Pengamatan langsung yaitu pengamatan ini relatif mudah dilakukan pada jenis hewan yang berukuran besar dan aktivitasnya di dalam habitat yang mudah diamati dan sangat banyak menghabiskan waktu serta tenaga. Pada pengamatan tidak langsung ini yaitu bisa kita analisis dengan isi lambang, maksudnya yaitu kandungan relatif yang belum dicerna yang terdapat di bagian anterior saluran pencernaan ataupun isi lambung yang diidentifikasi identifikasi macam dan aspek kuantitatif yang dinyatakan secara jumlah, berat, dan isi. Nah, materi yang selanjutnya yaitu materi yang kedua yaitu nisbah pemangsa. Dari segi ekologi, kita perlu mengetahui mengenai hubungan antara jenis-jenis makanan yang dikonsumsi dengan ketersediaannya di alam. Hal ini dapat kita hitung dari nisbah pemangsa atau NP. NP atau nisbah pemangsa sama dengan proporsi dalam persen jenis makanan yang dikonsumsi per proporsi dalam persen jenis makanan yang terdapat di lingkungan. Nah, di sini faktor abiotik dan abiotik di lingkungan alami dapat mengubah aspek kualitatif dan kuantitatif makanan yang dikonsumsi oleh hewan. Selanjutnya yaitu mekanisme pertahanan dan perlindungan hewan. Pertahanan hewan dari pemangsa potensialnya dilakukan melalui mekanisme pertahanan secara kimiawi, struktural maupun perilaku. Nah, pada mekanisme pertahanan secara kimiawi, beberapa hewan herbivora mempunyai kemampuan untuk menetralisir efek toksik yang terkandung pada beberapa golongan tumbuhan. Contohnya yaitu pada ulat kupu-kupu. Nah, selanjutnya yaitu mekanisme pertahanan dan perlindungan lainnya, yaitu hewan dapat juga menghindari atau melindungi atau mempertahankan dirinya dari predator secara perilaku atau melalui mekanisme struktural di mana sejumlah permukaan tubuhnya yaitu meliputi fisik akan dilindunginya dengan menggulungkan tubuhnya dengan berbagai kepala di bagian dalam sehingga menyerupai bola. Ini bisa kita contohkan pada terenggiling. Mekanisme selanjutnya yaitu ada juga hewan yang mengelabuhi predatornya, terkadang juga pemangsanya dengan mekanisme pewarnaan tubuh. Nah, berbagai macam pewarnaan yaitu diantaranya ada pewarnaan kriptik, ada pewarnaan disruptik, dan juga terdapat pewarnaan obliteratif, serta ada pewarnaan aposematik. Fenomena mimikri adalah suatu kejadian peniruan suatu pola pewarnaan atau penampilan tubuh lainnya dari suatu organisme atau spesies oleh spesies lain melalui suatu proses evolusi. Ada dua macam mimikri yang dilakukan oleh serangga, yaitu mimikri batesia, yaitu mimikri bersifat palatable dan penampilannya luarnya sangat mirip dengan spesies model yang tidak palatable. Nah, yang kedua yaitu mimikri Muelleria, yaitu model dan mimik keduanya merupakan spesies yang tidak palatable. Materi yang terakhir yaitu ada koevolusi hubungan makanan.
Organisme pemangsa atau predator atau organisme mangsa mengalami koevolusi. Berarti bahwa suatu perubahan koevolusioner pada organisme mangsa akan menyebabkan terjadinya perubahan evolusioner pula pada organisme pemangsa. Begitu juga sebaliknya. Nah, hasil dari koevolusi spesies organisme yang terlibat dalam hubungan makanan bersifat umpan balik, sering dikenal dari sesuai dengan fenotipnya. Contohnya, kita lihat pada jenis burung madu, bentuk paruhnya yang panjang dan ramping sehingga sangat cocok untuk berhubungan dengan bunga yang membentuk lubang yang panjang dan menghisap madu di dasar bunga. Nah, sekianlah penjabaran pada materi kali ini. Mohon maaf jika ada kesalahan. Semoga bermanfaat.